Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansa Wijaya dari kelas genap dengan NIM 08051182429008. Izin abang kakak, di sini saya akan membuat video hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran untuk praktikum kali ini, yakni mengenai pengenalan alat survei dan pemetaan. Ini terbagi dua jenis, yakni ada GPS dan kompas. Tapi di sini saya akan menjelaskan GPS terlebih dahulu sebelum masuk ke pengertian dan juga macam-macamnya kompas. Untuk GPS atau Global Positioning System adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Amerika Serikat. Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara berkesinambungan di seluruh dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan GPS yang pertama, yakni GPS hand. Penggunaan GPS genggam atau GPS hand ini biasanya dirancang untuk penggunaan umum seperti hiking, pemetaan lokasi, dan juga pengambilan sampel, navigasi di lapangan atau aktivitas luar ruangan. Nah, untuk fiturnya itu biasanya memiliki fitur yang dasar seperti penentuan posisi, navigasi rute, penyimpanan waypoint, dan mungkin dilengkapi dengan kompas elektronik dan altimeter. Nah, untuk jenis yang kedua yakni GPS Trimble TDC 600. Ini seperti yang diberikan contohnya sama Bang Ferdinand, yakni GPS Trimble TDC 600 ini seperti yang saya lihat itu visualnya lebih mudah dimengerti dan lebih modern, dan juga memiliki media lebih besar dan mudah dilihat oleh penggunanya, dan lebih canggih juga ini karena memiliki fitur RTK atau Real Time Kinematic yang memungkinkan akurasi hingga tingkat sentimeter serta kemampuan untuk mengintegritaskan data JIS. Dibandingkan dengan Garmin 78 itu lebih kecil medianya dan visualnya lebih kecil, dimana susah dilihat oleh pengguna, dan juga visualnya itu berisikan hanya garis tujuan kita dan juga tidak memiliki ketelitian pada visualnya seperti pepohonan atau apapun, sehingga hanya polosan saja, dan juga kalibrasinya yang sulit. Oke, kita masuk ke fungsi dari GPS ini. Yang pertama, mengumpulkan sinyal dan ditransmisikan ke satelit hingga mampu memberikan informasi lokasi. Yang kedua, itu menunjukkan dan menampilkan posisi geografis pengguna serta posisi lokasi tujuan. Ketiga, memberikan informasi jarak tempuh. Yang keempat, menampilkan waktu terkini yang didapat oleh satelit. Kemudian yang kelima, menampilkan informasi kecepatan yang ditempuh melalui GPS setelah melewati serangkaian pengukuran teknis. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan navigasi terukur dan memonitor pergerakan penggunaan GPS. Oke, kita masuk ke bagian kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah yang bebas. Untuk menyelaraskan atau menghubungkan sang kompas ini, itu harus melalui medan magnet bumi agar lebih akurat. Untuk kompas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kompas analog dan kompas digital. Untuk kompas analog ini biasanya itu terdiri dari lempengan besi atau jarum. Kalau digital ini lebih modern, ini menggunakan komponen-komponen elektronika seperti sensor magnet. Untuk jenisnya sendiri itu ada 3. Yang pertama ada kompas lensa, yakni dilengkapi dengan lensa bikonkave yang dimana mempermudah pembacanya melihat kompas tersebut. Kemudian ada kompas bidik, yakni disebut biasanya itu kompas prisma yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan. Jenis kompas ini yang sering digunakan. Untuk yang ketiga itu ada kompas orientaring yang digunakan dalam orientasi atau perhitungan dan pembacaan secara langsung.
Kompas ini biasanya memiliki badan atau wadah transparan agar lebih mudah dilihat. Untuk bagian kompas itu ada 6. Yang pertama ada dial, kemudian ada tutup dial, kemudian ada visir, kaca pembesar, jarum penunjuk, dan alat penggantung. Kemudian cara memakai kompas bidik. Yang pertama itu ada letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Kemudian bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. Kemudian apabila visir diragukan, maka luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir. Kemudian apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah 30 derajat menuju sasaran. Tapi sebelum dilakukannya dari pertama sampai keempat ini, kita harus menerapkan terlebih dahulu sasaran balik agar tidak tersesat dan juga dapat kembali ke posisi awal. Baiklah, kesimpulan, GPS dan kompas merupakan dua alat penting dalam survei dan pemetaan yang memiliki fungsi saling melengkapi, memungkinkan penentuan posisi geografis secara akurat melalui sinyal satelit, sehingga mempercepat proses pengumpulan data spesial, sementara kompas berperan sebagai penunjuk arah yang sederhana namun efektif dalam orientasi lapangan, terutama di lokasi yang keterbatasan sinyal. Jadi, GPS dan kompas ini spesial di bidangnya masing-masing. Mulai dari GPS memiliki kecanggihannya, sedang kompas sederhana tapi lebih akurat dan juga dapat digunakan dalam situasi genting seperti di pegunungan jika kita tersesat dan tidak ada sinyal. Kompas sangat berguna di sana. Mungkin itu saja kesimpulannya. Untuk saran praktik kali ini agar asisten dapat menjelaskan materi lebih pelan agar mudah dikonsumsi oleh praktikan. Mungkin itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.